memang beda. TV1 memang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan langsung dari Masjid Al-Mukhlisin, Grogol, Jakarta Barat. Ya, tentunya di awal tahun ini kami kembali lagi mengajak Anda untuk ayo di awal tahun Masehi ini kita introspeksi diri kita. Mengingat kemarin selama masa liburan, mungkin setelah kita liburan bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sahabat, terus juga berkumpul, menikmati, dan sekarang kita sudah memulai lagi aktivitas. Nah, kita mulai aktivitas kita tentunya dengan penuh harapan akan kebaikan di tahun ini. Nah, waktu masa liburan kemarin juga menyisakan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Di antaranya adalah banyaknya korban jiwa akibat kecelakaan selama liburan akhir tahun kemarin. Dicatat melalui laporan resmi dari Polri bahwa ada sekitar hampir ratusan korban jiwa yang terjadi akibat kecelakaan pada saat liburan kemarin. Nah, bicara maut tentunya kita semua juga berharap bahwa pada saat maut menjemput kita, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin ada juga di antara manusia yang berharap, aduh kalau bisa saya punya umurnya panjang banget ya. Tapi nggak bisa, bahwa setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal atau berpulang kepada rahmatullah. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya tema kita adalah tentunya bicara tentang kematian ya. Lenyapnya salah satu kenikmatan yang ada di dalam diri kita ini, yaitu untuk bisa membantu orang sama kita dan juga berkarya. Nah, bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, sudah ada Ustadz Khalil Nafis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustadz ceria sekali hari ini walaupun mendung tapi Ustadznya masih tetap seger ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah saya sudah ada Syekh Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali, bicara kematian Syekh. Secara umum sebelum nanti kita bahas lebih detail lagi, bagaimana Islam membahas tentang kematian itu sendiri? Apa konsep kematian di dalam Islam? Bismillah, alhamdulillah. Sudah banyak ayat Al-Quran, sebagaimana juga qari tadi yang membacakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagaimana yang ada di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Karena inti dari prinsip Islam mengingatkan kita kematian supaya kita jauh dari sifat hawa nafsu, jauh dari kelalaian, dan kita berjuangkan karena antara mati dan hidup itu adalah sangat tipis kehidupan kita. Oleh karena itu kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antaramu di antara hidup dan mati itu memiliki amalan yang sebaik-baiknya. Jadi intinya kita ingat Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang maha hidup. Kita sebagai manusia, kalau ada yang berhak kekal dalam dunia ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar Nabi SAW yang namanya manusia yang termulia sallallahu alaihi wasallam merasakan kematian, apalagi manusia yang lain. Berarti kita harus betul-betul mengambil hikmah dari ingatan Islam untuk kematian, karena Rasulullah SAW bersabda, wa innal mauta haqqun, kematian itu adalah benar. Baik. Nah, Ustadz Khalil, kalau tadi kita bicara kematian, nah sekarang bagaimana kita bersikap akan kematian? Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang tua yang kita cintai, kita tahu bahwa mereka pasti suatu saat akan berpulang ke rahmatullah. Tetapi pada saat waktunya tiba, kenapa kok ya kayaknya susah banget ya? Ya, kita perlu mengintrospeksi. Ya. Kalau kita masih takut mati, karena kita pernah mati. Pada saat Allah menciptakan kita di dalam perut ibu kita dan roh belum ditiupkan pada kita, itu kematian pertama. Nah, setelah itu kita dihidupkan oleh Allah. Dan setelah hidup ini nanti ada kematian. Oleh karena itu kita menyikapi kematian suatu hal yang niscaya.
kita bisa mengkategorikan 3 orang atau 3 kelompok, 3 watak menyikapi kematian. Ada orang yang tidak pernah ingat terhadap kematian. Iya. Karena yang menjadi bayangannya adalah obsesi hidup, ambisius, capaian-capaian hidup, hura-hura dalam kehidupan, sehingga tidak pernah terpikir soal kematian. Tapi kan kita pengen dong sukses di dunia, Ustaz. Ya, Emang salah begitu? tapi juga ingat kepada kematian. Oke. Oleh karena itu ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini ada orang yang takut mati. Dia orang pendosa, lalu dia bertobat, dia takut mati. Kenapa takut mati? Karena tobatnya belum banyak untuk menebus dosanya. Sehingga dia khawatir ketemu Allah masih dalam keadaan kotor, sementara Allah suci, dia harus menghadap Allah suci. Sehingga dia ketakutan untuk mati. Yang ketiga, ada orang yang mengharap mati. Al-arifin, orang-orang yang memang dekat dengan Allah, menganggap hidup ini malah menjadi sebuah cobaan bagi dia. Iya. Dia menjadikan nanti waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Jadi kematian bagi dia adalah sebuah ketenangan karena dia sudah menghindar dari cobaan-cobaan dunia. Nah, orang yang ketiga inilah yang mengharap kematian. Karena yang menghalangi dirinya dengan Allah hanyalah kematian saja. Oleh karena itu penghalang kematian ingin segera dilepaskan agar dia segera ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, sekarang ada satu pertanyaan nih, tapi dijawabnya nanti aja. Nah, bagaimana kalau kita ada ketakutan ya karena kita menyebabkan kematian sama orang lain? Misalnya accident, kecelakaan. Saya sendiri kan juga nggak pengen kecelakaan, iya kan? Tapi orang lain meninggal karena akibat saya. Tapi nanti jawabnya ya. Jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Salatun bisalamil mubini limuqatil ta'ini ya Rabbi. Salatun bisalamil mubini limuqatil ta'ini ya Rabbi. Salatun bisalamil mubini liqatil ta'ini ya gharami. Nabiyyun kana hasda takwini min alikum fayakun ya gharami. Nabiyyun kana hasda takwini min alikum fayakun ya gharami. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku tentunya bersama jamaah semua yang ada di Masjid Al-Mukhlisin, Muwardi, Jakarta Barat, Grogol. Ya Bu ya. Ngomong-ngomong Grogol nih saya ngerasa pulang kampung. Kenapa? Karena waktu kecil saya di Mari, ya Bu. Iya aja. Baik, pemirsa, buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini bicara tentang kematian. Tentunya pada saat bicara kehidupan di dunia, kita berharap tentunya seolah-olah kita pengen hidup selamanya di dunia ini. Tetapi dikatakan dalam Al-Quran bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Nah, gimana kita harus bersiap menghadapi kematian itu sendiri? Nah, untuk kesempatan pertama, Ustadz Khalil Nafis akan menyampaikan kepada kita. Tapi sebelum Ustadz menyampaikan tausiah, Ustadz ada satu pertanyaan saya. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca Quran itu ada tafsirnya yang mengatakan bahwa kamu hidup dan kamu dimatikan, kamu dihidupkan dan kamu dimatikan. Kenapa kok ada hidupnya itu berkali-kali, 2 kali ya? Sedangkan kita kan hidup di dunia yang kita tahu, awam, kita sebagai orang awam, itu cuma sekali di dunia ini. Nah, silakan Ustadz, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukhlisin, pemirsa TV One rahimakumullah. Saya sebelum menjawab Pak David tadi, saya ingin bertanya, ibu-ibu ingin masuk surga enggak?
Yang ingin masuk surga angkat tangannya. Semua mau masuk surga. Kalau bapak-bapak, adik-adik pengen masuk surga enggak? Angkat tangannya. Tidak ada yang mau masuk neraka. Saya mau tanya sama bapak ibu sekalian. Ada enggak orang masuk surga tapi tidak mati? Jadi hidup-hidup masuk surga, ada enggak? Pertanyaan saya, siapa yang ingin mati? Jadi kalau tidak ingin mati, enggak mungkin masuk surga. Yang masuk surga orang yang mati. Maka seharusnya ibu, siapa yang ingin mati? Saya. Enggak ada yang ngacung tangan pengen mati. Mati itu sudah niscaya. Mati itu sudah pasti. Sejak dahulu kala tidak ada orang sebelum Masehi hidup sampai sekarang. Yang ada paling peninggalannya purbakala. Tidak ada yang hidup terus. Artinya semua mati. Dan mati sifatnya memaksa. Tidak ada orang yang lari tidak ingin mati. Ila burujim musyayyadah, enggak mungkin sampai ke dalam gedung manapun. Kita jangan merasa bebas mati Bapak Ibu. Kemarin 21/12/2012 katanya berarti kita sudah bebas dari kiamatnya dunia maya. Ya, sudah enggak kiamat lagi kan? Di luar sana ada orang yang membangun gedung. Lalu dia kapasitasnya itu hanya sedikit saja. Dan orang yang mau masuk gedung itu bayarnya mahal. Untuk apa? Untuk lari dari kematian dan kiamat. Tidak ada orang yang bisa lari dari kematian itu. Oleh karena itu yang harus bagi kita mengingat kematian dan harus mempersiapkan kematian. Bapak Ibu, kita sudah pernah mati. Kapan itu? Tadi Mas David bilang kita mati Pak, mati, hidup lagi. Itu dalam surah Al-Baqarah itu ayat 28 disebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kita kok bisa kafir kepada Allah? Bagaimana kita bisa ingkar kepada Allah? Padahal kita ini dulu dalam keadaan mati. Fa'ahyakum, fa-nya itu fa jawab. Di sini fa jawab pakai fa biasanya langsung. Jadi setelah Allah menciptakan dari segumpal darah, lalu menjadi ciptaan manusia yang sempurna, disitulah kematian. Ketika Allah fa'ahyakum meniupkan ruh ke bentuk tubuh kita itu namanya fa'ahyakum, sudah menghidupkan kita. Udah bergerak, di USG ketahuan laki apa perempuan, bergerak-gerak. Ketika dibaca ayat Al-Quran dia sudah mendengarkan. Sudah ada itu. Fahyakum. Summa yumitukum. Pakai summa. Summa itu berarti lama. Kita lahir dulu, hidup di dunia. Ada yang umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bahkan ada yang 100 tahun. Summa yumitukum. Dimatikan kita. Summa yuhyikum. Nanti kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dikembalikan oleh Allah roh kita kepada jasad kita. Summa ilahi turja'un. Dan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah pasti mati. Kata dokter, orang mati itu kalau detak jantungnya sudah tidak ada lagi. Jadi dipegang jantung itu tidak berdetak. Tapi menurut Islam, mati itu adalah pisahnya roh dengan jasad. Pisahnya mesin dengan casingnya. Jadi ini casing ibu. Jadi casing itu pasti dimakan oleh waktu. Jadi ini bisa berharga karena ada ruh. Maka kematian itu berpisahnya jasad dengan ruh. Berpisahnya antara fisik dengan ruh. Apa itu ruh? Ruh itu adalah urusan Allah. Kita tidak ada yang tahu soal ar-ruh itu. Jadi kalau ruh kita pisah, itu adalah kematian. Ya otomatis kalau ruh sudah pisah dengan jasad kita, maka otomatis detak jantung itu berhenti. Ini kalau masih ada ruh di dalam jasad, meskipun detak jantung masih sudah tidak ada, mungkin koma. Mungkin yang disebut dengan mati suri. Jadi kalau ada sebuah ulasan bahwa kita ada 2 ikat di dalam diri kita, ketika kita tidur ikatnya itu terbang, 1 ikatnya nempel ke kita.
Nah, pada saat itulah kita itu hilang kesadaran, tetapi sebenarnya roh masih nempel di jasad kita. Sering kita merasa di atas ada orang yang mengoperasi kita, tapi kebayang kita ada di luar, kadang-kadang koma, bahkan mimpi bisa ketemu dengan orang yang mati, kan bisa berlayar itu. Roh itu. Dan itu tidak bisa kita tahu dengan detail tentang kematian seperti ini. Oleh karena itu, kita semua ini yang bisa kita kekalkan adalah roh kita. Karena roh itu yang nanti diambil oleh Allah menjadi kematian. Dan nanti roh dikembalikan pada jasad kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu sekalian yang kami hormati. Bagi kita tidak ada lain adalah selalu mengingat kematian. Jangan sampai lupa kita mengingat kematian. Seringkali lalai dengan senang. Bahkan lalai dengan sebuah perolehan prestasi kita, kita lupa dengan kematian kita. Kita harus ingat. Bagaimana untuk kita selalu ingat pada kematian? Yang pertama, kita harus ziarah kubur. Sekarang kuburan banyak dibongkar. Kuburan kadang-kadang kita nggak tahu kuburan orang tua kita. Kuburan kita juga banyak sudah tidak tahu. Yang pertama harus kita ziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan bid'ah, bukan syirik. Yang syirik kalau nyembah kuburan. Kalau kita mendoakan yang mati, orang tua kita doakan, kita mohonkan ampun, itu adalah pahala bakti kita pada orang tua kita. Tapi kalau nyembah kuburan, itu yang syirik. Harus dibedakan. Antara kita harus perbanyak ziarah kubur. Yang kedua, kita harus sering-sering takziah. Ya. Kita harus takziah, ada orang meninggal kita datang, ada orang sakaratul maut kita datang. Itu harus kita sering takziah. Nah, bagaimana kita takziah kepada orang yang mati? Kita lanjutkan pada segmen berikutnya, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Bicara mengenai kematian, tentunya kita semua berharap kita siap pada saat kematian itu datang. Dan berharap kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan lanjutkan lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, alhamdulillah Rabbil Alamin, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi bersilaturahim tentunya di segmen ini. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah awal dari Ustadz Khalil Nafis, bicara tentang kematian. Di dalam Al-Quran juga sudah dibahas, ada beberapa kali kita dikatakan mati, hidup, mati lagi, hidup lagi, di surat Al-Baqarah ya Ustadz ya. Nah, sekarang bicara bagaimana atau apa-apa saja yang menyebabkan kematian dan cara kita menghadapi kematian. Kita berharap kita mati dalam keadaan atau kita berpulang ke rahmatullah dalam keadaan sholat atau melaksanakan ibadah. Tapi ada juga orang-orang yang berpulang dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Seperti yang berikut ini kita saksikan. Masih lekat dalam ingatan kita, kecelakaan maut di tol Jagorawi di awal tahun 2013 yang lalu. Pagi, tepat tanggal 1 Januari 2013, satu insiden akibat kelalaian manusia yang berakhir naas. 2 orang meninggal dunia. Harun, seorang bapak dan suami, serta tulang punggung keluarga berusia 47 tahun ini, pasti tidak pernah menyangka perjalanannya pagi itu benar-benar menjadi akhir perjalanan hidupnya. Tempat tujuan akhir pun tak dapat dicapai. Sang Khalik mencabut nyawanya. Apalagi bagi Raihan, seorang balita yang turut tewas dalam tragedi ini. Malang
Umurnya begitu singkat, hanya menghirup udara bumi selama 14 bulan saja. Rasa terkejut juga dialami Muhammad Rashid Amrullah. Dirinya tak menyangka kelalaiannya dalam mengemudi pagi itu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Itulah hidup, kelahiran, musibah, dan kematian menjadi misteri sang ilahi dan tak mungkin terelakkan. Apalagi lari dari ajal, karena sesuai fitrahnya, manusia berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Ya, pada tanggal 2 Januari lalu 2013, Karopenmas Polri, Brigjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan bahwa selama liburan Natal itu ada 459 orang tewas akibat kecelakaan, ya, 459 orang tewas. Kita semua tentunya siapa yang berharap meninggal karena kecelakaan atau hal-hal lain. Tetapi ada satu pertanyaannya di sini Pak Ustadz. Pada saat meninggal itu kan ada caranya orang berbeda-beda. Nah, ada istilah, mungkin boleh nggak saya pakai istilah perpanjangan tangan Tuhan. Misalnya gini, pada saat kita mendapatkan rezeki dari orang, Allah mengatakan bahwa rezeki itu dari saya melalui orang ini kepada Anda. Nah sekarang kalau misalnya maut gimana? Saya kan juga nggak pengen nabrak orang. Saya nggak pengen menyelakakan orang, tapi apakah saya juga bersalah? Atau saya emang udah takdir? Emang udah takdirnya? Jadi pakai istilah yang mana nih? Pak, silakan Pak Ustadz. Jamaah Masjid Al-Mukhlisin, pendengar TV One rahimakumullah. Tadi kita sudah saksikan soal kematian. Kematian itu tiba-tiba. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian, ingin mati muslim atau tidak? Ingin mati dalam keadaan beriman tidak? Sekarang bertanya, kita sudah beriman atau tidak? Sekarang coba tanya pada diri masing-masing, kita sudah muslim atau tidak? Jangan-jangan kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, mengatakan bahwa ibadah saya, seluruh hidup saya, mati saya karena Allah. Ternyata hidupnya tidak, demi harta, demi jabatan, demi wanita, demi laki-laki, demi rumah, demi macam-macam, demi. Inilah yang sering dikatakan pada saat khutbah Jum'ah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali mati Islam. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana saya bisa mati muslim ya Rasulullah? Kan yang mengambil nyawa Allah, yang memisahkan dari tubuh kita adalah Allah. Bagaimana caranya? Kata Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, Rasulullah menjawab, orang itu akan meninggal baik langsung mau tidak langsung, perantaranya sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kehidupannya. Coba kita lihat, pembalap biasanya matinya di lapangan. Tukang gali emas kena longsor saat gali emas. Sopir biasanya tabrakan. Para masyayikh kita sering kita menemukan meninggalnya saat-saat sujud. Orang-orang sana matinya di mana? Sedang menenggak. Kemarin tahun baru katanya ada berapa pakai oplosan meninggal. Kerjanya minum. Tidak mungkinlah Syekh Ali meninggal dalam keadaan menenggak, kan nggak pernah minum. Tidak mungkin Mas David banyak meninggal dalam keadaan mana? Ke antariksa, nggak pernah naik ke antariksa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apa penyebabnya kematian? Apa yang menjadi profesi kita? Baik langsung maupun tidak langsung. Kalau kita selalu beriman, kalau kita selalu ingat pada Allah, kalau kita selalu mendekatkan diri pada Allah, maka perantara kematian itu sesuai dengan perilaku kita. Tapi kalau kita kerjanya maksiat, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan tidak sedang maksiat kita dijabut oleh Allah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah yang harus kita ingat selalu, bahwa penyebab kematian itu berkenaan dengan perilaku kita. Penyebab kematian itu berkenaan dengan keimanan kita. Penyebab kematian itu berkenaan dengan kehidupan kita, tidak terpisah dari kehidupan kita. Oleh karena itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kita yang paling cerdas? Orang cerdas itu seperti apa? Saya mau tanya, ibu-ibu yang paling cerdas yang bagaimana? Yang ingat mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akyasun nasi aktsaruhum dzikron lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lahu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Maka disebut aksiru dzikra hazimil ladzat. Selalu ingatnya apa? Al-maut. Selalu ingatlah kepada satu yang menarik kelezatan duniawi. Tidak berarti itu yang kenikmatan yang hakiki. Kan ada nikmat hakiki setelah kematian itu. Dan yang paling cerdas ketika dia ingat mati, wa asyadduhum isti'dadan lil maut. Kalau kita sudah ingat mati, maka persiapkanlah untuk kematian. Saya mau tanya, apa yang kita persiapkan untuk kematian? Kalau kita mendapat hasil, mau tidak kita sebagian dari hasil ini kita pisahkan, inilah sangu saya untuk mati. Kalau saya punya ilmu, mau tidak saya mengajarkan ilmu saya kepada orang lain, niatnya adalah untuk ini sangu mati. Ini bekal kematian. Ada enggak? Bukankah kita ketika ngajar malah berpikir berapa gaji saya, berapa pendapatan saya, berapa saya dapat tiap bulan. Seharusnya ketika kita beri, menjadi guru yang pahlawan, bukan guru yang karyawan. Karena kita memberikan ilmu, tujuan adalah mencerdaskan orang lain. Kalau ini kita ingat mati dan persiapkan kematian, disitulah baru kita cerdas. Karena kita ada keseimbangan dalam hidup kita. Di mana kita harus berkaya bukan untuk sekarang. Seorang pahlawan tidak ada yang menikmati kehidupan pada saat hidupnya. Ia menikmati dirinya setelah kematian dan karyanya dinikmati orang yang setelah dia melepas kehidupannya setelah dia mati. Tapi sekarang zaman kita zaman mie goreng, instan. Pengennya kerja sekarang kaya sekarang, ingin berkarya sekarang dinikmati sekarang, ingin berbuat sekarang dinikmati sekarang. Tidak pernah berpikir anak cucu kita, tidak berpikir untuk umat manusia yang nanti, tidak pernah berpikir bagaimana kita membangun peradaban. Itulah fungsinya kita ingat kematian, dan orang yang ingat mati kata Rasulullah adalah orang yang cerdas. Damai Indonesiaku, kita lanjutkan. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa jika kita ingin berpulang dalam keadaan baik, kita isi hidup kita dengan kebaikan, dengan banyak beribadah. Kalau orang banyak ibadah, insya Allah berpulangnya dalam keadaan sedang beribadah. Betul Ibu ya? Nah, sekarang pertanyaannya Ustadz yang belum terjawab. Seandainya saya menyebabkan seseorang akhirnya meninggal dunia akibat perbuatan saya di dalam Islam, apa yang akan terjadi pada diri saya? Apakah ada hukum Islam yang diterapkan kepada diri saya? Tapi nanti jawabnya Ustadz ya, jawabnya nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. غيرت له وطا وشكل الحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 ما بينك وبيني حبيبي الله جاب بينك وعيني حبيبي الله جاب ما بينك وبيني حبيبي نورت الأيامي رقتي أحلامي نورت الأيامي رقتي أحلامي غيرت له وانت Hadirin jamaah Masjid Al-Mukhlisin, pemirsa TV One di mana berada. Kalau kita ternyata berbuat sesuatu yang menyebabkan kematian orang lain, di dalam Islam itu beda antara membunuh sengaja dengan membunuh tidak sengaja. Kalau orang karena membunuhnya sengaja, itu beda. Dia kena hukum kisos. Artinya kalau dia dibunuh, harus dibunuh juga. Kenapa? Karena itu hukumannya. Biar tidak mudah membunuh orang lain.
Lebih baik mematikan satu orang daripada satu orang ini membahayakan orang banyak. Jadi hukum mati di dalam Islam bukan sesuatu yang dilarang. Jadi mengambil namanya dalam kaidah fikih akhafud darurain, mengambil darurat yang lebih rendah. Karena kalau orang satu dibiarkan, dia bikin bom atom, dia bikin bahan kimia, dia bisa membunuh orang banyak. Kalau memang dia pembunuh, maka dia harus dikisos, mematikan satu orang demi kehidupan orang banyak. Tapi kalau kita ternyata tidak sengaja nyetir mobil, kok ya lengah orang meninggal, itu namanya qatlil khata, tidak sengaja. Maka di situ kita memberikan diat namanya, memberikan tanggung jawab, memberikan santunan kepada keluarganya sesuai dengan nanti kesepakatannya dengan keluarga. Bisa saja keluarga memaafkan dan tidak memberikan. Itu tanpa sengaja, tapi unsur kemanusiaan kita perlu juga memberi tanggung jawab kepada yang lain. Semua itu sudah diatur oleh Allah. Tidak ada satupun di dalam hidup ini yang sifatnya kebetulan. Semua sudah dihitung dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu bicara soal kematian. Kalau sudah tahu bagaimana nikmatnya setelah mati, pasti ingin mati semua. Hanya karena tidak tahu aja menjadi sedih, dianggap di dunia ini lebih enak daripada kematian. Oleh karena itu kita harus selalu ingat mati. Tadi dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati. Saya ingin cerita biar agak menghibur daripada ingat mati terus kayak ketakutan. Wah, saya udah umur berapa nih? Berapa tahun lagi saya mati begitu. Pernah Rasulullah SAW berdiri di depan para sahabat lalu mengambil ranting. Ranting yang agak panjang oleh Rasulullah dipatahin menjadi tiga patah. Yang satu ditaruh oleh Rasulullah, satunya lagi ditaruh di sebelahnya, yang ditaruh tadi di depannya, sebelah kanannya dari yang taruh oleh Rasulullah. Ranting yang terakhir dilempar oleh Rasulullah sejauh-jauhnya, sekuat-kuatnya. Lalu Rasulullah bertanya pada sahabat, wahai para sahabat, apa artinya ini? Sahabat nggak ngerti. Kata sahabat, Rasulullah, Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu dengan makna ini. Rasulullah menjelaskan, ini adalah orang hidup, di sebelahnya kematian. Yang dilempar ini sejauh mungkin, gak tahu sampai di mana, itu angan-angan kita. Jadi yang membuat kita mati itu ambisius. Hayalan kita, angan-angan kita. Meskipun sudah umur 90 tahun masih angan-angannya tinggi, dia gak ingat mati. Tapi meskipun masih baru balik, tapi ini kita nggak tahu, mendadak bisa mati. Kita bisa ingat bahwa kematian semuanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan kematian. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kita harus mempersiapkan diri kita akan kematian. Jadi jelas ya, kalau mengambil nyawa orang itu dengan sengaja, hukumnya hukum kisos. Tapi di dalam hukum kisos juga ada lanjutannya juga. Kecuali dimaafkan oleh kalau, keluarganya. Kalau yang sengaja, Ya, kalau kesengaja kisos. setelah Kecuali dimaafkan oleh keluarganya. Tetapi kalau kita tidak sengaja, ya tadi pakai ya tanggung jawab. ada tanggung jawab terhadap itu. Jadi udah jelas. Silakan ibu-ibu bicara tentang kematian. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Nama langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi. Pertanyaannya ini Mas Dini, tadi ada 3 kategori kematian apa ya? Saya ngalamin yang ketiga. Itu saya sudah mengalami berbagai macam cobaan. Berbagai macam cobaan dan ada solusi, ada enggak. Dan saya tuh siap kalau memang Allah memanggil. Nah, terus saya juga pamit sama ibu saya juga sudah. Nah, maksud saya ini harus bagaimana gitu untuk mempersiapkan ini. Itu pertanyaan saya. Jadi ibu sudah siap. Iya, memang karena cobaan begitu banyak dan saya kalau memang mau dipanggil ya saya siap. Oke. Tapi saya minta berdoa ya kematiannya husnul khotimah. Gitu. Oke. Jadi saya harus bagaimana? Bagaimana? Oke. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih banyak warahmatullahi Ibu Dewi ya. Iya. Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi ini diuji dengan berbagai macam cobaan dalam hidupnya. Jadi beliau sampai sempat pamit sama Ibu. Bu, kalaupun emang saya diuji sama Allah dan saya pun harus pulang, saya siap. Nah, sikap seperti ini bagaimana? Boleh enggak? Ya, yang pertama
kita tidak boleh minta mati kepada Allah. Tapi kita harus siap mati. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak pernah kita tahu di mana kita akan mati. Saya sebut cerita saja, orang yang daftar menjadi perwira TNI itu ketika mendaftar sudah tanda tangan siap mati. Tapi sampai kakek-kakek tua-tua nggak mati-mati. Di sebelah saya itu ada orang takut sekali dengan mati. Nggak seberapa lama dia mati. Nah, ibu berkenaan dengan musibah, berkenaan dengan ujian, tidak perlu minta mati. Yang diminta oleh Islam adalah ketabahan, sabar. Mati bukan menyelesaikan masalah. Kalau matinya tidak membawa iman, itu masalah lebih besar karena kehidupan yang abadi setelah kematian. Maka menghadapi musibah itu kita harus hadapi dengan sabar. Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu artinya selalu kita mencari solusi, selalu kita di jalan keluar, selalu mencari bagaimana kita menyelesaikan masalah. Satu tidak tuntas lewat satunya. Jalan satu tidak tuntas tidak satunya. Tanpa ada rasa putus asa, itu sabar. Bukan berarti minta mati. Ya Allah, saya kok enggak kok udah mati. Allah memberi cobaan pada Ibu Dewi, itu sesuai dengan kemampuan Ibu Dewi. Orang makin tinggi derajatnya, makin tinggi cobaannya. Makin tinggi derajatnya, makin tinggi cobaannya. Begitu juga orang makin rendah, makin sedikit cobaannya. Makin rendah, makin sedikit cobaannya. Oleh karena itu cobaan yang paling besar adalah pada para nabi. Bukan kita. Kita paling repotnya nggak punya duit. Nggak punya duit itu bukan cobaan, ke sebelah bisa makan juga. Coba kalau semuanya sakit, semuanya umpamanya tidak ada yang beriman, semua di luar kita, itu baru bahaya. Gak bisa dibantu oleh yang lain. Oleh karena itu cobaan itu tidak untuk minta mati, tapi hadapi dengan tegar, dengan sabar. Itulah yang dituntut oleh Islam. Tapi kita kapanpun siap dipanggil untuk kematian itu. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Harus positif menghadapi masalah, siap mati iya, tapi jangan mati jadi prioritas. Selesain masalahnya dulu, yakin sama Allah dikasih solusi. Amin. Kita doain ya Bu ya, sama-sama ya. Amin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini subhanallah, di Damai Indonesiaku hadir berbagai macam orang dari seluruh tempat di daerah Jakarta Barat ini. Ada yang daerah Tomang, Grogol, Latu Menten segala macam, dan juga kehadiran ulama yang luar biasa. Setelah ini ada Syekh Ali dan juga Syekh Saleh, insya Allah nanti akan memimpin doa bersama untuk kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yadalul barakah kullu man sallu alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yadalul barakah kullu man sallu alaihi. An-Nabi ilmu ilmal yakin. An-Nabi ya hadirin ilmu ilmal yakin.